berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri demi untuk ego dalam beragama. Saya ulang lagi, percaya nggak Anda kalau Yesus itu mengaku dengan mulutnya kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mungkin inkonsisten. Silakan Anda menipu. Menipulah dengan suka-suka. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saudaraku, saya bukan hanya soal etika, tapi soal akal. Nah, berbicara tentang akal, maka kita pasti memiliki persepsi yang berbeda. Namun saya pribadi menganggap saya tidak akan merendahkan akal Anda. Akal Anda tanggung jawab Anda sendiri kepada Tuhan. Bahkan saya tidak menghina apapun, karena bagi saya perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa, apalagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bahkan saya sebagai orang Kristen, ya, Anda tafsir semau Anda dalam tanda kutip, ya, apapun yang Anda katakan bagi kami itu biasa-biasa, ya. Namun bagi kami orang Kristen, menerangkan yang kami imani itu sama saja membawa Anda, kalau memang Anda mau dengar, ya. Saya tidak memaksa Anda Kristen apa istilahnya, abal-abal Kristen itu. Silakan Anda pakai kosakata yang menurut saya tidak elegan di tempat ini kalau kita memang seorang akademisi, ya. Mari cerna kata demi kata. Mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini. Ganti. Astaga. Ya udah, Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Curhat, Pak. Aduh, jangan curhat. Ini bukan tempatnya curhat. Bukan tempatnya curhat di sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu sendiri. Oh, sok-sokan di sini. Wah, sok mau mengatakan sesuatu yang tidak rasio, seakan-akan rasio. Jangan mau sok intelektual di depanku. Saya berbicara dengan taraf paling terendah manusia. Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, jangankan kalian, Islam pun mungkin tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa sesuai dengan strata pendidikan saya. Paham? Saya selama ini berbicara bagaimana saya bisa pesan saya itu masuk ke sanubari manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Kalau saya menggunakan secara ilmiah, saya ini, ya, saya juga ini pernah kuliah. Saya juga ini mahasiswa, mantan mahasiswa saya ini. Saya angkatan 98. Saya adalah seorang protokoler. Saya suka berorasi di depan pemerintah dulu. Jadi jangan kok enggak laku bagiku. Ini kita sedang berbicara tentang keyakinan. Yesusnya berbicara, dan ketika Yesus berbicara, kata yang mensuplai ucapan, begitu besar kasihku kepada duniaku ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ayo, Bang Juma. Yesus kenapa nggak dibilang di situ Bani Israel? Loh, karena manusia boleh percaya. Saya Islam percaya. Yesus Dunia memang. Dunia. Kok dimatikan? Memang dunia minta. Kenapa dunia Israel? Dunia, dengarkan dulu Ibu, dengarkan. Gantian. Dunia harus percaya. Ucapan siapa? Ucapan Yesus kan? Dunia harus percaya kepada Yesus kan? Apa kepercayaan dunia kepada Yesus? Yang diajarkan Yesus dong. Jangan yang diajarkan Paulus in the gang. Jangan yang diajarkan Aten. Sabar, Bu. Sabar. Yesus ya, itu ucapan Yesus, Bu. Astagfirullahaladzim. Tuhan mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa di dunia ini, Islam kah dia, apapun dia, orang Yahudi kah dia, orang gila kah dia,
orang apakah dia, orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, orang Makassar kah dia, orang Batak kah dia, yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini, di luar Yahudi, kalau percaya, kalau percaya Yesus hanya untuk Israel, maka dia tidak binasa. Itu kuncinya. Tapi meskipun kalian mengaku-ngaku, aku mengikut Yesus, aku anaknya Yesus. Tapi kalau Anda diam, sadap. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada ucapannya, maka Anda minimal anak tiri, Anda anak palsu, Anda ini adalah anak sesat. Dunia harus percaya kepada Yesus. Mari kita teropong. Siapakah engkau wahai Yesus? Aku rasul utusan Tuhan untuk domba yang sesat dari Israel saja. Oh begitu ya. Jadi kita yang di luar Yahudi harus percaya supaya kita tidak binasa. Percaya bahwa Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Makanya dalam Islam umatnya tidak mengaku pengikut Yesus. Islam umatnya tidak mengaku domba. Islam tidak mengaku domba rohani, Yahudi rohani. Tetapi Islam mengaku Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Gantian, aku dulu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Udah Bang kami Juma, memenuhi syarat. Udah Bang Juma. Nah sekarang dulu pertanyaannya, percayakah ibu kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan. Yes. Awalnya betul. Sebentar. Awalnya betul. Ditambahin sang penyesat berbicara. Awalnya betul, ujungnya enggak. Berarti Anda tidak percaya. Kalau ada kata awalnya betul, tapi ujungnya tidak, berarti Anda nggak percaya. Bang Juma yang penipu. Sudah dibilang untuk dunia. Di mana Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana? Matius 24 ayat 14. Sebentar. Kita bacakan Matius 24. Seluruh di mana Yesus? Penipu Bang Juma. Oke. Nomor 14. Dengarkan. Saya naikkan dulu. Sebentar. Bang Kiki, saya ganti dulu. Dengarkan saya bacakan Matius 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengar, saya yang jelaskan, nanti Anda tanggapin. Oke, nanti Anda tanggapin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil yang dimaksud di sana bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Padale, bukan Pararang, bukan Kuclu, apa Injil itu? Beleng-beleng. Apa yang disabarkan itu? Diam. Apa Injil itu? Jangan. Diam. Injil yang dimaksud Yesus. Diam dulu, saya jawab. Injil yang harus sampai ke seluruh dunia adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui lisan Yesus, lisan anak Maria, bukan lisan pendeta, bukan lisan manusia lain selain Yesus. Injil yang harus diberitakan salah satunya adalah ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Amin halilintar. Begitu. Jangan kau nambah-nambah, Bu Dani. Silakan Anda berbohong. Lanjut. Ya, gantian itu Aku dulu. Nah, oke. Tadi kan Bang Juma mengatakan Yesus itu untuk hanya Bani Israel. Kenapa Bang Juma bilang gitu? Karena Bang Juma anti Yesus. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati, yang setia kepadanya. Kenapa kami dikatakan pengikutnya? Karena kami percaya Dia akan memberikan hidup yang kekal.
Emangnya siapa yang memberikan hidup kekal? Bisa nabi, bisa utusan. Nabi-nabi itu ada yang mati, busuk di tanah. Nggak hidup dia, nggak bangkit ke surga. Lihat Yesusku, makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa di surga. Dan dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang nabi atau utusan? No. Itu adalah pekerjaan penguasa alam semesta ini, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu pekerjaan Tuhan, Bang Juma, bukan pekerjaan manusia biasa. Tadi juga Bang Juma sudah membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalian dicampakkan ke api neraka. Makanya ada ayat Quran surat 19 ayat 71. Umat rakmu, seluruh umat rakmu sudah menetapkan engkau masuk neraka, mendatangi neraka. Jika kami percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bilang amin orang Kristen di ruangan ini. Adakah Kristen di sini? Saudara-saudara, anggap saja kita sedang mendengarkan orang gila ngomong ya. Giliran saya. Gini Bu Darni, jangan dengarkan guru palsu Bang Juma ini. Dia saudara, Alkitab kita. Saudara Bu Darni, manusia pengikut Yesus palsu, dengarkan. Saya bacakan dalil. Anda pakai otak kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau Anda tidak bisa sembuh lagi, silakan Anda ke neraka. La ikraha fiddin. Yesus berseru kepada mereka. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika aku berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, umat Islam percaya itu. Sebab kami percaya Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami dan Yesus seia sekata. Oke? Maka Dia katakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya. Ketika Dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Ente tidak percaya. Apa buktinya ente tidak percaya? Ente membaca pengakuan Yesus itu, dan ente tahu kalian adalah orang Batak non-Yahudi, tapi ente nempel ke sana seakan-akan Yesus diutus untuk kalian. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia-manusia bahlul. Yang kedua, barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, dengar, kalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perkataanku apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bu Darni mendengarkan itu, tetapi tidak percaya, tidak melakukannya, malah nempel-nempel sebagai pengikutnya. Data selanjutnya, barang siapa menolak aku, menolak, tidak menerima perkataanku. Barang siapa menolak aku, yang mana aku mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tapi
Bu Darni tidak percaya itu. Maka apa kata Yesus? Tidak menerima perkataanku. Ketika aku mengatakan aku hanya domba yang diutus kepada domba Israel saja, Bu Darni tidak menerima perkataan itu. Apa kata Yesus? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang kelak akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan datang. Diam. Sebelum bokong Anda saya sepak. Diam. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dan dia akan berkata, hei manusia, aku ini utusan Tuhan untuk siapa menurut kalian? Sesuai dengan perkataanmu Yesus, kamu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, yang mengatakan itu tadi siapa? Saya yang mengatakan. Itu perkataanmu kan? Dan perkataanmu akan menjadi simbol penghakiman pada saat ini. Betul? Betul. Aku memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu pindah ke surga. Bu Darni dipanggil. Yang mengajarkan kamu untuk aku ini untuk seluruh dunia itu siapa, Rek? Nomor 449-nya dikatakan begini. Sebab aku Yesus berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi Bu Darni berkata-kata seenak perutnya saja. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk berkata, wahai anakku Yesus, aku utus engkau sebagai juru selamat bagi domba yang sesat dari umat Israel, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak kepadaku. Saya menuntut sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Yesus, bahwa dia hanyalah utusan domba di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Yesus berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tolong, nih, mumpung banyak yang menyaksikan, Bu Darni, Anda terlalu gigih mempertahankan kebatilan. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tuntut itu. Saya tidak akan pindah ke tema manapun, dan saya tidak akan menanggapi apapun kalau Anda tidak menunjukkan data Yesus mengaku dengan mulutnya. Sebab yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Paulus, bukan Kristen, bukan gereja, bukan penatua, bukan penikmat perpuluhan. Tapi yang harus dipercaya supaya memperoleh hidup kekal adalah mulut Yesus. Tolong, di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Muslim benci Israel. Lah. Beneran nih. Tadi kan Bang Juma selalu bawa data dari Yohanes. Saya juga membawa Yohanes. Di dalam Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi sekarang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dia ini Yesus. Ya, samalah dengan ayat yang tadi. Ucapan Yesusnya. Matius 24. Dan Injil kerajaan akan diberitakan yang saya minta sampai ucapan ke Yesus, seluruh dunia. karena yang harus dipercaya Yesus. Ingat, yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang Anda sampaikan tadi barusan itu adalah ucapan orang Farisi. No, yang saya minta ucapan jadi kenapa Yesus. Bang Juma dari tadi membawa ucapan Yesus, perkataan Yohanes? Ucapan Yesus. Tentu Yohanes dong menyaksikan. Tinta merah itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, memperoleh hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia? Mana? Rasul-rasulnya juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai ke ujung bumi. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang menyaksikan
kan dong yang menulis. Gimana sih Bang Juma? Yang harus dipercaya siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Bang Juma percayakah kepada Hawariun Isa Al-Masih? Mana ucapan Yesus? Mana Bang ucapan Juma Yesus? percayakah kepada Hawariun ucapan Yesus? Kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Kan itu Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus, Bang Juma. Yohanes menulis, Yesus berkata. Itu. Iya. Sedangkan yang Anda bawa, semua yang disaksikan Yohanes. Kata orang-orang Farisi. No, saya tidak mau kata orang Farisi. Saya mau kata Yesus. Karena kata Tuhan. Itu kan disaksikan Yohanes 7. Yohanes 7 berkata, Yohanes 3 berkata, Tuhan berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di situ siapa? Yesus dipercaya. Yesus. Dia Tolong tunjukkan ucapan Yesus yang berkata, aku diutus kepada domba, kepada seluruh umat manusia. Ini kan muridnya yang berbicara ini. Saya tidak mau muridnya. Karena yang mau dipercaya Yesus. Juga dikatakan, yang mau dipercaya Yesus. Rasul-rasul. Saya ulang lagi. Yang mau dipercaya adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya menuntut ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Matius ini juga kan perkataan Yesus ini. Yang menulis muridnya juga Matius. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan hanya Bani Israel. Ucapan Yesus yang saya minta, budarniku yang baik dan cantik. Iya Bang Juma, karena kan yang itu harus semua dipercaya. Para rasulnya itu Bang Juma, para rasul. Yang Jadi kita harus percaya dong kepada yang harus dipercaya itu adalah Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau perkataan langsung dari bibir Yesus. Saudara-saudara, tapi murid-muridnya ada ucapan Yesus. Berarti ucapan Yesus. Ucapan Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel tidak boleh diruntuhkan oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan Kristen. Jadi rasul-rasulnya itu ucapan Yesus yang harus dipercaya. Yang harus dipercaya menurut dalil Yohanes 3 nomor 16 adalah Yesus. Yang harus dipercaya, yang akan datang menjadi hakim adalah Yesus. Bukan muridnya, bukan rasul-rasulnya, tapi Yesusnya. Maka saya menuntut, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka kalian memiliki data ucapan Yesus. Karena yang harus dipercaya Yesus. Di mana ucapan Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. No, dalam Lukas 1 nomor 33. Yesus diutus oleh Tuhan sebagai Raja untuk selamanya bagi Bani Yakub. Iya, Bang Juma, awalnya semua itu untuk Bani Israel. Awalnya sebelum ajarannya dilencengkan. Pada waktu Yesus datang. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Makanya disuruh disebarkan Injil, Bang Juma, sampailah ke Medan. Injil yang harus diberitakan itu adalah Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas kami umat Kristen percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira begitu. Saya izin ibadah dulu. Silakan guru-guru saya yang ada di sini, saya ibadah sejenak. Yang pada intinya Kristen tidak mampu menunjukkan ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Padahal ucapannya jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Tuhannya, barang siapa yang percaya dengan ucapan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Herman, ini Kristennya saya tanya Bang Herman dulu, Bang. Iya, silakan Anda. Bang, saya mau tanya Bang Herman dulu. Iya, silakan Bang.
Nah, saya tanya kepada Abang Herman dulu ya, Bang ya, Herman ya. Abang Herman dengar dulu ya. Ini Abang Herman, khusus Abang Herman ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan, dan segala sesuatu dijadikan melalui firman itu, dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi ya. Jadi Allah berfirman, berarti lewat firmannya itu maka apa yang jadi ya. Berarti tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi. Benar nggak, Bang? Bang Herman. Salah Bang Mami. Begitu yang benar. Abang yang salah. Abang tidak mengerti kan? Di versi bahasa Inggris yang nggak ada begitu. Nah, gimana Bang Herman? Versi bahasa Inggrisnya Yesus. Semua diciptakan. Ada dulu Yesus diciptakan. Baru yang lainnya gitu. Haleluya. Lihat versi bahasa Inggris. Nomor satu diterangkan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berdua dengan Tuhan. Kenapa berdua dengan Tuhan? Karena dia bersama-sama. Yang disebut bersama-sama itu minimal dua, Cak Ayu. Nih, nomor 2-nya aku baca. Apa yang dikatakan nomor 2-nya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya dia bersama-sama. Pada mulanya adalah 2. Nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, apakah termasuk Yesus dijadikan oleh dia? Segala sesuatu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk Yesus? Karena di data nomor 14-nya, firman menjadi, berarti dijadikan. Firman dijadikan daging. Pertanyaan saya, awas hati-hati otakmu meledak. Apakah ketika dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus? Jawab. Silakan dibuka menunya Bang Ucu. Oke. Ya, itu satu esensi. Ya, silakan dijawab. Segala sesuatu apakah termasuk dagingnya Yesus itu diciptakan? Oke, baik ya. Bagus ini ya, bagus ya. Makasih Abang Zuma, bagus. Saya suka pasti bagus. Sama orang yang bisa memahami ya. Tadi Abang Zuma juga sudah membaca ayat ini ya. Abang Zuma juga membaca ayatnya tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Berarti Abang Zuma juga termasuk dijadikan oleh firman itu. Benar nggak Abang Zuma? Betul. Ya, iya. Termasuk Yesus dijadikan. Termasuk Yesus dijadikan. Iya, Abang termasuk Yesus dijadikan. Ya. Termasuk Yesus dijadikan enggak? Sedangkan aku tadi mengatakan bahwa firman menjadi termasuk enggak Yesus dijadikan? Termasuk enggak Yesus dijadikan? Tadi adalah firman itu sendiri. Termasuk enggak Yesus? Jadi yang menjadi daging siapa? Oke, ya. Firman menjadi manusia. Dengar dulu Bang, Abang Zuma paham. Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana mungkin firman menjadi diri sekarang sendiri? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Okay. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Lalu kenapa Abang Zuma udah mengakui bahwa firman menjadi manusia? Kan firman saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Abang Zuma dengar dulu. Abang Zuma bertanya begitu. Kenapa Abang Zuma tadi mengatakan bahwa firman menjadi manusia? Ulangan berapa kali saya harus melakukan pengulangan? Abang Zuma dengar dulu Bang. Ya, segala sesuatu, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus termasuk segala sesuatu itu? Oh, dagingnya Yesus itu bukan diciptakan, tapi firman itu sendiri. Karena di dalam ini berarti salah dalil ini. Katanya segala sesuatu dijadikan. Berarti salah dalil ini. Bukan salah Bang. Malah firman Anda mengatakan dagingnya Yesus tidak termasuk. Tidak termasuk bagaimana? Karena aku tadi mengatakan firman menjadi manusia, berarti otomatis kita. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah termasuk dagingnya Yesus? Termasuk Bang, sebab firman-Nya itu menjadi manusia. Oke, berarti dagingnya Yesus ciptaan.
Bukan diciptakan, Bang. Bang, abang semua paham kan firman itu adalah menjadi manusia. Mana mungkin firman mencipta firmannya sendiri? Gimana? Saya ulang lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Benar. Dagingnya Yesus termasuk nggak? Yesus menciptakan atau kan salah, Bang. Bukan masalah penciptaan di sini. Sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus itu juga termasuk dari segala sesuatu? Bang Zuma, kan aku mengatakan bahwa daging Yesus juga firman yang menjadi manusia. Otomatis tidak mungkin firman menjadi firman sendiri. Gimana Abang Zuma ini? Penonton dengar aja. Gak mungkin firman menjadi firman sendiri. Sedangkan Oke, baik. Saya ikut. Oke, saya ikuti. Saya ikuti kebotolanmu. Saya ikuti. Ketika kita dua argumen. Diam. Ketika Maria belum dilahirkan, diciptakan di bumi, dagingnya Yesus di mana? Daging Yesus, ya. Kita berbicara firman, berarti firman itu belum jadi manusia otomatis. Ya, berarti dagingnya belum ada. Berarti dagingnya belum ada. Ya iya, karena dia belum inkarnasi, belum menjadi manusia. Tepuk tangan. Sekarang untuk menjadikan agar daging itu ada, prosesnya gimana? Ya, maka firman itu jadi manusia sendiri, ya. Firman itu itulah yang saya tanya. Saya tanya. Ketika tadinya daging itu tidak ada, lalu menjadi ada, prosesnya gimana? Dijadikan daging atau tidak dijadikan daging? Nah, firman itu adalah perkataan itu menjadi manusia, ya. Berarti kita berbicara jangan manusia, daging, karena di situ sars dalam bahasa Yunani, daging. Bagus ya. Di dalam ini menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi kalau Abang Zuma mengatakan saya tahu itu firman menjadi manusia. Maksudnya firman menjadi daging. Daging ini sesuatu yang tadinya ada atau sesuatu yang tadinya belum ada lalu kemudian ada. Firman menjadi manusia berarti sebelum dia berinkarnasi, firman itu. Apalagi itu makan nasi. Apa itu makan nasi? Kok ada bahasa seperti itu masuk dalam ajaran Yesus? Inkarnasi itu kan ajaran Romawi, pagan. Saya bertanya sederhana, sebelum menjadi daging, apakah daging itu sudah ada? Kan belum, tadi aku tekan berarti belum. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Iya. Karena segala sesuatu itu akan tercipta. Pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, Anda sendiri mengakui tidak ada, lalu menjadi ada, itu apa namanya? Oke. Ya, menjadi firman yang menjadi manusia. Saya tidak mau tahu apa yang menjadi firman. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu menjadi ada. Ya iya, benar ada. Itu apa namanya? Pencipta atau ciptaan? Kan di sini segala sesuatu. Kan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau sini pertanyaan saya, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke ya kawan-kawan. Dia bertanya ini. Oke kawan-kawan. Orang gila ini ngomong apa teman-teman? Orang gila ini ngomong apa? Pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu ciptaan atau pencipta? Jawab tidak pakai gila. Oke.
Ya, firman menjadi manusia. Menjadi manusia, lalu punya sakar, lalu menetek sama mamanya. Hei, pertanyaan saya, hei orang gila penyembah makhluk. Dengarkan. Tadi Anda mengakui dagingnya Yesus itu tidak ada, lalu ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Jawab, jangan pakai mutan. Oke, di sini kita berbicara bukan tentang penciptaan ya, ini kita sedang berbicara mengenai Yesus itu ciptaan atau pencipta, koclo. Pertanyaan saya, Yesus itu dagingnya tadinya tidak ada menjadi ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Awas mulutmu kerobek nanti kalau kau bohong. Jawab. Oke, tadi dia mengakui bahwa dia juga diciptakan oleh firman sehingga sesuatu dijadikan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu menjadi manusia. Saya setan begitu kuat kau menyesatkan anak monyet ini, setan. Oh setan, begitu hebatnya kau menipu manusia satu ini. Pertanyaan saya tidak panas, saya cuma berdoa kepada Tuhan, kenapa ada manusia begini jadi setan. Pertanyaan saya satu kali lagi saya bertanya ya, satu kali lagi, tolong hargai ilmu pengetahuan. Oke, segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke, kita ikutin ayat aja. Segala sesuatu oleh firman dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman telah jadi manusia. Otomatis manusia itu juga disebut dengan firman. Ya, terus Abang Suma pertanyaannya di mana? Pertanyaan Abang Suma lagi kenapa? Coba. Monyet, anak laknat. Kenapa kalian itu tidak mau merasa sedikit malu terhadap Al-Quran? Kenapa? Kenapa kalian harus menjadi penggenapan dari isi Quran? Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Orang-orang kafir laknatullah alaih berkata kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyoknya. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal, mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka Kristen laknatullah alaih benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib.
Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging. Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil, tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi. Maria, iya paman, hamil, bunting langsung kedebuk, lahirkan seorang manusia bernama Yesus, langsung Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan Sang Firman yang nusul menjadi manusia. Kalau Sang Firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pengen jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah Sang Firman. Tapi tidak, Yesus berkata, aku bukan Sang Firman. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus, diterangkan di dalam kitab Filipi 2:6-7-8, Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya aliteng. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya aliteng. Imannya aliteng itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai yiyinya, tai ngoknya, hidungnya, eeknya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya.
Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri, maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ya. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku. Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele, biar aku bisa penginjilan ye. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara? Bisakah kalian itu menggunakan akal? Sedikit aja. Sedikit aja kalian berakal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau. Bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang kali ini gue tugasin lo turun pada bulan ke-6. Lo cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau Gabriel. Lalu apa bos? Lu bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lu datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu bos. Kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil dong. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Yang benar bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam tanpa ibu?
tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya bos, lupa. Ya makanya jangan terlalu banyak kan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3 bos. Oh iya bulan ke-6 ya, iya. Nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh bukan cuma hamil, lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku? Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus. Maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi. Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian, dicipta untuk kalian, dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda dahsyat lagi, itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul, Tuhan punya kalam, kemudian kalamnya berkalimah, kalimahnya diantarkan malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil, Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Yang muncul pengikut palsu, pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin ketemu umat Islam, nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya. Inilah saudara-saudara ya. Jadi kembali kepada tema tadi, pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada 2. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada 2. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada 2 pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum.
Ibu Maria, waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Hah? Gimana cara mau masuk? Gimana cara mau masuk? Kalau kau itu sudah daging, masuk ke saya gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging? Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang Maha Kuasa menghendaki Roh Kudus berkuasa atas dirimu, wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu, Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu. Kalimat yang datang dari Dia Sang Tuhan, datang kepada Maryam. Kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Oh, Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus. Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus datang mengaku Yesus, yang membuat kepala manusia jadi gepeng, yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe, menjadi pedak ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu, sehingga dia memaksakan, oh yang datang kepada kami itu Tuhan loh, yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu, dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2, Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel, Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6 sampai 8, itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim, yang saya sampaikan barusan ini, itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian, para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Pak. Siap.
Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi besok hari kalau Bang Sumo sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala. Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, berarti itu domba siluman. Ya, jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba.